Jadi hamba-hamba ini tidak perlu putus asa. Ya. Banyak wali-wali yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah karena bekas pendosa dan dia bisa bertobat dan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini tayangan kita alhamdulillah dinonton oleh banyak orang. Mungkin juga dari teman-teman yang menyaksikan atau juga belajar dari Habib, banyak yang minder karena wah dosa saya terlalu banyak. Atau mungkin apa masih bisa saya belajar bagaimana? Pesan Habib kepada orang-orang seperti itu bagaimana, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak satupun manusia yang tidak memiliki dosa, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terjaga dari segala macam bentuk kesalahan dan dosa. Jadi umat Nabi Muhammad ini mendapatkan keistimewaan dan kenikmatan yang mana kalau mereka berbuat salah dan dosa, di tempat itu pula Allah mengampuninya. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Kadang diampuni dosa dia harus membunuh sekian orang baru diampuni oleh Allah. Kan umat Bani Israel dulu. Terus apa namanya, kalau mau dia mau bertobat dari kesalahan dan dosa harus pergi tempat yang jauh baru di situ diterima oleh Allah tobatnya. Kalau umat Nabi Muhammad enggak. Di mana dia berbuat dosa, di situ dia bertobat, Allah pasti mengampuninya. Dan di dalam Al-Qur'an juga disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini luar biasa. Orang yang berlumuran dosa, yang sudah sangat banyak dosanya, masih diakui hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Jangan kalian berputus asa. Manusia itu pasti pendosa, semua manusia. Dan maaf-maaf, banyak wali-wali Allah yang terangkat menjadi wali karena dia bertobat atas kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Kita sering mendengar cerita-cerita para aulia, orang-orang yang sufi dan sebagainya, yang asalnya mungkin dia pendosa, meminum khamar, dia orang yang suka berjudi, suka berzina, tapi terus mendapatkan hidayah min Allah, dan dia terus takut sama Allah, dan dia bertaubat, dan dia minta ampun kepada Allah, yang akhirnya dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan ibadah yang baik. Itulah. Jadi hamba-hamba ini tidak perlu putus asa. Banyak wali-wali yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah karena bekas pendosa dan dia bisa bertobat dan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar taubat. Jadi yang ditanya Ustaz Ali tadi, mungkin dari jamaah yang mungkin merasa dia kalau malu, minder karena kami ini pendosa. Umat Nabi Muhammad pun mendapatkan satu keistimewaan berkat Nabi Muhammad. Sebelum idza balagatil hulqum, kata Al-Quran, kalau sudah sampai di kerongkongan nyawa itu, di situ baru tidak ada ampunan. Tapi kalau masih sebelumnya, masih dibuka ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh menyangka orang itu neraka atau apa gitu loh. Kan kita belum tahu, siapa tahu nanti dia di akhir hayatnya dia jadi orang yang baik. Dan akhir hayat itu pun juga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus husnudzon terus. Dan saya menghimbau kepada semua yang merasa dirinya pendosa. Saya juga orang yang banyak dosa. Jadi kita sama-sama yuk, kita bertobat, kita dekat sama Allah. Kita manja-manja sama Allah. Karena Allah menjanjikan untuk mengampuni. Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Jangan kecil hati. Jangan putus asa, ayo terus. Walaupun nanti terus saya sudah bertobat Habib, tapi terus nanti saya kadang terjerumus lagi ke dosa. Tidak apa-apa. Semenjak Anda belum mati, insya Allah masih diampuni sama Allah. Yang penting niatkan saya akan bertaubat, taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul. Maka kemarin saya juga menyampaikan bahwa ayo Indonesia ini perlu Indonesia beristighfar. Istighfarlah kita. Karena dengan istighfar itu Allah akan menurunkan rezeki, Allah akan menurunkan keamanan bagi bangsa dan negeri ini. Insya Allah dengan istighfar. Tidak ada orang yang tidak berusaha. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah saya tidak berusaha, bohong. Alhamdulillah saya tidak diganggu setan, bohong. Semua ini kena. Nah, bagaimana kita harus bisa menekan dosa-dosa itu tadi? Kita bisa menekan bagaimana
sarana untuk kita berbuat dosa ini dikurangi gitu loh. Kita ini kan Masya Allah HP kita, internet kita ini semua Masya Allah. Kalau kadang kita mau mendengarkan YouTube Habib saya misalnya, sapa Habib saya, tahu-tahu keluar gambar apa gitu. Ya sudah, langsung matikan aja. Jangan dinikmati. Nikmatilah gambar Habib saya. Gitu sekali. Jangan putus asa, terus semangat. Allah Maha Pengampun. Amin, amin. Ya, jadi semangat, jangan putus asa. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Insya Allah semuanya. Terima kasih untuk semua teman-teman. Kita akan bertemu lagi di episode Sapa Habib Syah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.